Ya, assalamualaikum. Bertemu lagi bersama saya di podcast Karuhun. Di hari Sabtu malam minggu, saya akan membahas kisah telisik sejarah Rancakalong yang tersohor di gudangnya ilmu santet di Sumedang. Sejarah Rancakalong merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Sumedang, dikenal dengan masyarakatnya memegang teguh adat budaya, kebersamaan, dan ketertiban. Potensi alam cukup subur, penghasil produk pertanian yang mungkin menjadi ikonnya Rancakalong. Namun bila ditelisik sejarah Rancakalong, tentu jauh berbeda dengan kondisi sekarang. Tempo dulu, Rancakalong kesohor dengan ilmu hitamnya sehingga terkenal akan gudangnya dukun santet dan para jawara tangguh. Sehingga Rancakalong tempo dulu cukup disegani daerah lain. Sejarah Rancakalong dengan segudang dukun santet dan para jawara tangguh ternyata bukan isapan jempol belaka atau hanya sekedar rumor dan mitos. Memang betul adanya dituturkan dua tokoh masyarakat Rancakalong, Abah Ateng Kurnia dan Abah Eman. Kedua tokoh ini menyebut jumlah dukun santet tidak bisa dihitung jari, tapi banyak tersebar di wilayah Rancakalong yang waktu itu desa Rancakalong belum dimekarkan. Tidak seperti sekarang sudah terbagi menjadi beberapa desa. Silsilah nama Rancakalong. Namun, belum melanjutkan tentang sejarah dukun santet. Sebelum melanjutkan tentang sejarah dukun santet, kata Abah Ateng lebih jauh membuka dulu silsilah nama Rancakalong yang saat ini nama desa dan nama kecamatan berdasarkan silsilah sejarahnya. Nama Rancakalong dulunya bernama Rancarawa yang lokasinya sekarang di Dusun Cikondang, Desa Pamekaran. Rancarawa itu merupakan hamparan sawah ranca berawa-rawa. Di lokasi itu ada pohon besar yang selalu penuhi kelelawar. Warga setempat menyebutnya Kalong. Hingga kini nama Rancarawa secara berangsur berganti menjadi Rancakalong. Seiring hamparan Rancawara menghilang yang kini menjadi hamparan perkebunan ubi Cilembu, tutur Abah Ateng di kediamannya. Abah Ateng yang mengaku sudah berusia 74 tahun ini merupakan mantan Mantri Polisi Kecamatan Rancakalong di era tahun 1981-an. Mungkin sekarang Kepala Seksi Tantib. Saya adalah saksi sejarah yang masih hidup, bukan cerita dari orang lain tentang para dukun santet. Mana si A, mana si B tahu betul keberadaannya. Selaku keamanan waktu itu, saya terjun langsung ke lapangan, namun harus hati-hati, jangan salah bicara, sebab jika dukun itu terusik bila bisa dipaku jarum atau silet masuk ke dalam perut, tutur Abah Ateng.
9 jenis ilmu hitam. Disebutkan ada 9 jenis ilmu hitam yang menjadi pegangan para dukun santet seperti ilmu beruang, ilmu warejit, ilmu racun, ilmu galonggeng, ilmu ganggaung, ilmu batu, ilmu telekin, ilmu teluh, ilmu brajamusti, dan ilmu pancasona. Namun lanjutnya di sekitar tahun 1981 sampai 1982-an ada operasi bersih opsi para dukun santet dengan munculnya sekelompok orang misterius. Petrus waktu itu berhasil bersihkan sekitar 12 orang dukun santet. Bahkan hampir setiap malam terus digerilya satu persatu. Bahkan ada seorang dukun santet dibawa malam hari oleh sekelompok Petrus ke sebuah jurang. Ditembak lalu dilempar ke dalam jurang. Namun ketika pagi harinya si dukun santet itu sudah berada di rumahnya kembali. Ternyata dukun santet itu tidak bisa mati karena memiliki ilmu ajian pancasona, ujarnya. Senada dituturkan Abah Eman dulu bukan saja terkenal akan dukun santetnya, namun Rancakalong ini dikenal jawarannya yang tersohor di Jaya, yaitu tidak tembus senjata tajam atau peluru. Para jawara itu terkadang sering pamer ilmunya di depan umum seperti makam batu, makam besi, atau gelas. Namun seiring zaman, para jawara itu satu persatu hilang, entah di mana tandas Abah Eman. Mungkin saat ini masih ada dan itu keturunannya, namun di zaman sekarang sisa-sisa dukun santet sudah tidak lagi beraktivitas sebab zaman sekarang orang sudah berpikir modern yang tidak percaya lagi akan dunia mistis atau mitos. Sebab waktu dulu orang yang dihargai itu orang yang punya ilmu tinggi sehingga disegani banyak orang. Beda zaman sekarang, orang yang dihargai itu melihat harta kekayaan atau dia seorang pejabat tinggi katanya. Sejak itulah lanjutnya tidak pernah terdengar lagi ada orang yang meninggal dunia akibat disantet atau orang sakit berkepanjangan akibat diteluh. Nah, sekian yang dapat kami sampaikan. Itu sejarah Rancakalong, Sumedang.